أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الآعدين الفائزين وهدانا إلى طريق المستقيم لنكون من المتقين وأنقذنا من النار بحبل الله المتين وأدخلنا الجنة مع عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suara takbir yang mengagungkan Allah dengan segala kebesaran dan keagungannya. Suara tasbih yang mensucikan Allah dengan segala kesuciannya. Suara tahlil yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Suara tahmid menggema sejak terbenamnya matahari di 29 Ramadan, munculnya hilal Syawal yang pertanda bahwa sekarang saat ini kita berada di 1 Syawal dengan harapan mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sebulan penuh kita dilatih melalui gemblengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ajaran, satu ibadah yang namanya Ramadan. Ramadan adalah satu ibadah yang di dalamnya terdapat berbagai macam tarbiyah, pendidikan bagi setiap manusia yang melakukan dan melaksanakannya. Tarbiyatun nufus, pendidikan jiwa, pendidikan rohani ada pada ibadah puasa. Kalau hari ini kita merasa memperoleh kemenangan karena kita telah berhasil berjuang, berjihad semaksimal mungkin untuk mengisi Ramadan, pantaslah kalau kita dikatakan sebagai pemenangnya. Pemenang yang betul-betul menang, pemenang yang betul-betul jujur. Karena apalah artinya satu kemenangan, tetapi kemenangan itu didapat dengan kedustaan, didapat dengan kebohongan, didapat dengan tidak kejujuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apalah artinya seseorang mendapat nilai tinggi dari rapot ataupun ijazahnya, tetapi nilai yang diperolehnya itu adalah hasil contekan, hasil gabungan dari nilai-nilai yang rendah dikatrol sehingga menjadi nilainya tinggi. Bukan itu pemenangnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menang, berjuang dan berjihad, tumbuh dari hati kita yang bersih, itulah namanya pemenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Puasa melatih kita untuk berlaku jujur. Mengapa dilakukan kejujuran? Karena saudara kaum muslimin, ada sendiri, berdua, berjamaah, tempat yang sepi, di tempat yang gelap, tempat yang terang, kita berlaku jujur. Belum waktunya makan, kita tidak makan. Saat kita makan, datang waktu untuk menahan, kita tahan itu semuanya. Siang hari, saat terik panas matahari, begitu hebatnya. Kemudian kita masuk dalam kamar rumah kita, ada kulkas dengan air yang sangat dingin, tetapi kita tidak minum air itu. Mengapa? Kita tahu bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengintai perbuatan kita. Allah selalu melihat perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Dengan puasa kita dilatih itu semuanya untuk berlaku jujur. Sebagai seorang suami, berlaku jujur dengan keluarganya. Seorang istri berlaku jujur dengan keluarganya pula. Seorang pejabat berlaku jujur dengan rakyatnya. Dengan puasa itu dapat diterapkan dalam wujud dan kehidupan kita demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Tidaklah Allah perintah kita untuk beribadah kecuali dengan penuh keikhlasan. Ikhlas mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk puasa Ramadan, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasul melalui riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang sanadnya dari Abi Hurairah. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian malamnya menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih ataupun ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan, ihtisaban, karena mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dikerjakannya, maka sesungguhnya Allah berkenan akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah terdahulu, yang kemudian untuk terhadap manusia Allah beri kesempatan dengan beridul fitri untuk bersalam-salaman, saling maafkan satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu indahnya ajaran Ramadan dalam ibadah dan dalam agama kita. Baru satu, tarbiyatun nufus lil ikhlas, pendidikan jiwa untuk berlaku ikhlas dan jujur dalam segala amal perbuatan kita. Sesuai dengan janji kita saat kita melakukan salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya tercurah kepada Allah, pencipta alam semesta Azza wa Jalla. Dialah zat yang telah mengedarkan alam semesta dari detik kepada menit, menit kepada jam, jam kepada hari, hari kepada minggu, minggu kepada bulan, bulan kepada tahun. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dan jelaskan dalam Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah karena kita melaksanakan ibadah saum, qiyam Ramadan, berzakat fitrah, bersedekah dalam kondisi yang damai, aman, tentram. Tetapi saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah,
Tun jauh di sana, di Timur Tengah, saudara-saudara kita yang muslim di jalur Gaza, di Palestina, mereka menyambut Ramadan dengan penuh kedukaan, kesusahan, dan penderitaan. Jihadnya bukan hanya jihad nafsi, bahkan fisik mereka lakukan. Kita di Indonesia hanya jihad nafsi, tapi mereka semuanya berjuang. Bukan saja laki, perempuan, bahkan anak-anak banyak yang meninggal dunia lantaran kejamnya al-Yahud. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela terhadap kaum muslimin. Dengan cara apapun mereka berjuang untuk mengalahkan kaum muslimin, sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Sungguh amat sedih, karena sebagian kaum muslimin sudah mengikuti langkah-langkah mereka melalui kebudayaan mereka, kebudayaan yang disebarkan melalui media massa cetak, elektronik, dan lain-lainnya, masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah mengikuti langkah-langkah mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," bahwa orang al-Yahud wal Nasara al-maghdub, yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa kaum muslimin kita jadikan mereka sebagai teman, kita jadikan mereka sebagai pembantu kita, yang pada akhirnya pelan-pelan akan menghancurkan kita. Namun kita tidak sadar semuanya itu kaum muslimin. Kita merasa diam saja, kita merasa tenang saja. Mari